Bayangkan hewan yang punah ribuan tahun lalu kini berjalan di bumi lagi. Lewat teknologi dan penelitian genetik, para ilmuwan mencoba menghidupkan kembali spesies yang telah hilang. Baiklah Websterian, kali ini kita akan membahas 10 hewan punah yang sedang atau sudah dihidupkan kembali. Di hamparan beku Arktik, terkubur di bawah lapisan es abadi, tertidur sisa-sisa raksasa dari zaman es mammoth berbulu. Dengan menggunakan DNA mammoth yang diekstraksi dari sisa-sisa beku, para ilmuwan mencoba merekonstruksi genom mammoth dan mengedit gen-gen ini menjadi genom kerabat terdekatnya yang masih hidup, gajah Asia. Jika upaya ini berhasil, kita dapat menyaksikan kembalinya salah satu makhluk paling ikonik dari zaman es. Di Pulau Mauritius yang subur dan terpencil, hiduplah seekor burung yang luar biasa, dodo. Namun, surga Pulau Dodo berubah menjadi jebakan maut ketika manusia menginjakkan kaki di Mauritius pada abad ke-11. Para ilmuwan sedang berupaya untuk menghidupkan kembali burung ikonik ini menggunakan teknologi genetika mutakhir. Dengan mengisolasi DNA dodo dari spesimen museum yang diawetkan, mereka harap untuk merekonstruksi genomnya, strategi menghidupkan kembali burung yang telah menghilang ini. Di langit Selandia Baru jauh sebelum kedatangan manusia, seekor pemangsa yang tangguh dan menakjubkan, elang Haast, memerintah. Saat ini, ada upaya untuk menghidupkan kembali burung pemangsa yang luar biasa ini, meskipun tugasnya menakutkan. Karena DNA elang Haast relatif muda, para ilmuwan percaya bahwa mereka mungkin dapat memulihkan materi genetik yang cukup untuk mencoba dan mengkloning burung tersebut. Di hutan belantara Tasmania, hiduplah seekor makhluk yang tampak seperti persilangan antara serigala, harimau, dan anjing. Thylacine, juga dikenal sebagai harimau Tasmania. Sekarang, para ilmuwan sedang berupaya untuk menghidupkan kembali Thylacine dari kepunahan, menggunakan DNA yang diekstraksi dari spesimen museum yang diawetkan. Jika upaya ini berhasil, itu akan menandai tonggak sejarah dalam de-extinction, yang into major pertama yang dihidupkan kembali di kepunahan. Bayangkan langit Amerika Utara dipenuhi oleh miliaran burung. Kawanan mereka yang luas menggelapkan matahari selama berjam-jam pada suatu waktu. Saat ini, para ilmuwan sedang berupaya untuk menghidupkan kembali merpati penumpang dari kepunahan, menggunakan DNA yang diekstraksi dari spesimen museum yang diawetkan. Dengan membandingkan genom merpati penumpang dengan genom kerabat terdekatnya yang masih hidup, merpati berpita, para ilmuwan berharap untuk mengidentifikasi gen-gen yang beri merpati penumpang karakteristiknya yang unik. Di padang rumput terbuka dan hutan gugur kering Thailand, seekor makhluk anggun dan sulit ditangkap, rusa Schomburg, pernah menjelajah. Penampakan terakhir yang dikonfirmasi dari spesies ini di alam liar terjadi pada tahun 1938, dan selama beberapa dekade, ia dianggap punah. Para ilmuwan sekarang sedang menyelidiki kemungkinan mengkloning rusa Schomburg dari spesimen museum yang diawetkan, menggunakan transisting filter dan jaring lain. Jika voyin belankip sebatas bagian dari spesimen Taiwanese. Di Pulau Pinta yang berbatu dan sunyi di Kepulauan Galapagos, hiduplah seekor makhluk yang menyendiri dan ikonik, Lonesome George, kura-kura raksasa pinta terakhir yang diketahui. Terlepas dari upaya terbaik para konservasionis untuk menemukan pasangan untuknya, Lonesome George mati pada tahun 2012, menandai kepunahan subspesies kura-kura raksasa pinta. Namun, warisan Lonesome George terus berlanjut, karena para ilmuwan percaya bahwa mereka mungkin dapat menghidupkan kembali subspesiesnya dengan menggunakan DNA yang diekstraksi dari kerabat dekatnya di pulau-pulau tetangga. Dengan membiakkan kura-kura hibrida ini, dan dengan hati-hati memilih keturunan yang memiliki gen kura-kura pinta dalam jumlah besar, para ilmuwan berharap untuk secara bertahap mengembalikan subspesies kura-kura raksasa pinta dari kepunahan. Di pulau-pulau berbatu dan laut yang kaya di Atlantik Utara, Great Auk yang mengesankan, burung laut besar yang tidak bisa terbang, pernah berkembang biak dalam jumlah jutaan. Pada pertengahan abad ke-19, Great Auk telah diburu hingga punah, korban eksploitasi manusia dan keserakahan.
Para ilmuwan sekarang sedang mengeksplorasi kemungkinan menggunakan teknologi pengeditan gen untuk menulis ulang DNA Razorbill dengan gen Great Oak, secara efektif menghidupkan kembali spesies yang telah punah ini. Jika upaya ini berhasil, itu akan menandai tonggak sejarah dalam de-extinction dan menawarkan secercah harapan untuk masa depan konservasi. Di pulau kecil Christmas Island di Samudra Hindia, seekor mamalia kecil dan sulit ditangkap, kelelawar Pipistrellus murrayi, berjuang untuk bertahan hidup. Penemuan ini memicu upaya konservasi besar-besaran untuk menyelamatkan kelelawar Pipistrellus murrayi dari kepunahan. Para ilmuwan dan konservasionis sedang bekerja untuk melindungi sisa-sisa habitat kelelawar, mengendalikan predator invasif, dan mempelajari biologi dan perilaku kelelawar untuk memandu upaya pemulihan. Di padang rumput luas Afrika, badak putih utara, subspesies badak putih yang agung, pernah menjelajah dalam jumlah besar. Pada tahun 2018, Sudan, badak putih utara jantan terakhir yang diketahui, mati di penangkaran, meninggalkan hanya 2 betina yang masih hidup, Najin dan Fatu, putri dan cucunya. Para ilmuwan telah mengumpulkan dan mengawetkan sel dari badak putih utara, termasuk Sudan menciptakan kebun binatang beku dari keragaman genetik. Sekarang, mereka sedang mengeksplorasi kemungkinan penggunaan teknologi reproduksi yang difu, seperti fertilisasi in vitro dan pengganti, untuk menciptakan badak putih utara baru. Dari mammoth berbulu hingga dodo yang legendaris, proyek kebangkitan ini mengubah cara kita melihat masa depan kehidupan. Kemajuan luar biasa dalam genetika memungkinkan kita untuk membayangkan kembali dunia tempat spesies yang telah hilang dapat berjalan di bumi sekali lagi. Tapi pertanyaannya, apa kita siap hidup berdampingan dengan hewan-hewan dari masa lalu? Apakah menghidupkan kembali spesies yang punah merupakan solusi yang tepat untuk krisis keanekaragaman hayati yang kita hadapi saat ini? Atau haruskah kita memfokuskan upaya kita untuk melindungi spesies yang masih berbagi planet ini dengan kita? Menurut kamu, hewan mana yang paling layak untuk dihidupkan kembali? Tulis pendapatmu di komentar.